Kul mata'u dunya qalil. Kul artinya fil amr, perintah. Allah menyuruh Nabi mengatakan kepada manusia, katakan Muhammad, mata'u dunya qalil. Urusan dunia mah sebentar, sedikit. Kenapa disebut sebentar? Buktinya bicara nenek moyang almarhum. Bicara siapa leluhur kita, tinggal nama. Bukan berarti tidak mungkin kita pun akan disebut sama anak cucu kita ketika kita sudah almarhum. Didongengkan kayak orang ieu. Dia bapak kolot aing mah baheula jawara. Eueuh tandingna. Bahkan ka kebon ka sawah lamun neuk ngarokok tilok mawa korek. Kunaon nungguan gludug bae. Jawara. Aya nu tertarik pan. Aya keneh teh bapak kolot dia. Eueuh geus maot. Iraha eta ka bentar gludug. Subscribe Abah channel. Sekarang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, segenap hadirin kaum muslimin, jamaah musholah at-Thahiriyah dan dari berbagai masjid musholah majelis taklim, kelurahan Angke dan sekitarnya, para sepuh, para asatid, para hujaz, para bafa dan para pemuda, bil khusus pengurus musholah at-Thahiriyah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta para jajaran dan juga kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu serta para sesepuh yang hadir. Tidak lupa pengurus wilayah Bapak RT 01 RW 03 Bapak Haji Haris Munandar. Tidak lupa Bapak Rodani dan Murotibil acara Ustadz Riyadi. Insya Allah kesemuanya juga amat sangat saya hormati dan semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Berulang-ulang kita panjatkan puji syukur atas segala karunia nikmat yang tiada terhingga. Terbukti Allah memberikan bonus yang begitu banyak. Padil cuman berdoa wa baligna Ramadana. Kata Kapadil, ya Allah sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Ternyata sampai Sawal hirup keneh.
Alhamdulillah. Pan mentana mah sampai Ramadan doa. Tapi ternyata lewat Ramadan sampai Syawal masih diberikan kesempatan. Ini luar biasa. Nikmat sehat, nikmat hidup tidak ada tokonya. Kita di toko, di apotik bukan beli sehat, tapi hanya beli hanya beli obat supaya sehat. Tapi sehatnya mah nggak ada jualannya. Kalau seandainya toko apotik ada yang menjual sehat, saya rasa yang paling banyak duit mual gering-gering. Asal negering disambung deh. Apalagi kalau umur ada samsatnya. Motor mati hidup lagi. Mobil mati hidup lagi. Kalau seandainya orang ada perpanjang umur, Fir'aun masih hidup. Maka oleh karena ini, disinilah kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang tiada terhingga, sehingga kita habis libur yang cukup panjang. Namun kita rasakan pendek lantaran kurang. Kalau dikasih istirahat selalu kurang. Orang mah hayang istirahat baik. Kau loba duit mah. Pengennya selalu istirahat. Padahal tiap saat pun kita istirahat. Karena manusia itu tidak pernah memahami akan apa yang akan terjadi. Semua adalah penuh dengan serba rahasia. Maka oleh karena itu bersyukur sampai bulan Syawal kita dipertemukan setelah melalui jihadul akbar sepanjang bulan Ramadan. Kemudian mudik masing-masing kampungnya, ada yang ngetan, ngulon, ngidul, ngaler. Namun alhamdulillah kembali memadati Jakarta dengan aktivitasnya dan kembalinya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Maka alhamdulillah malam ini adalah dibuka gerbang majelis taklim. Artinya begitu dibuka gerbang majelis taklim itu sama dengan membuka jalannya rahmat dan anugerah Allah Subhanahu. Karena ini namanya thariqat yang sering dibacakan. Bicara syariat bahasa Arab, naon syariat? Jauh urang kabeh nya hotel syariat. Yang kedua bicara thariqat bahasa Arab keneh cek thariqat ge. Lamun liwet eta lain bahasa Arab. Bicara makrifat tetap bahasa Arab. Bicara hakikat juga bahasa. Ini harus kita pahami supaya mudah. Ya, misalnya bicara syariat apa itu? Namanya syariat. Bicara thariqat apa sih thariqat? Thariqat itu kalau dalam bahasa kita diterjemahkan adalah jalan. Kalau makrifat namanya ilmu pengetahuan. Iya, kalau syariat itu adalah sababiyah aktivitas seperti kita lapar. Bagaimana syariatnya supaya hilang lapar? Makan. Nah ini makan adalah namanya syariat. Semua. Tidak ada yang tidak membutuhkan syariat di alam dunia. Asup angin syariatna dikerok. Begitu. Sakit kepala minum bodrek syariat. Aus ya minum. Ngantuk tidur. Itu namanya bentuk bagian daripada syariat. Nah maka oleh karena itu syariat diberikan sehat, syariat diberikan hidup, maka ini sebenarnya modal yang paling utama untuk terus melanjutkan dan menuju bekal baik dunia maupun akhirat. Maka malam ini kembali dibuka karena sesuatu yang sudah dibuka berarti mudah masuk. Coba lamun digembok keneh Dil. Lewat mana coba? Geus kitu gembok nakaratan. Kuncina leungit deui kapan. Nah, maka oleh karena ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali sesudah libur yang cukup panjang dan tidak ada kata terlambat untuk saling memohon maaf
dengan sesama, terutama pribadi saya, ya, yang sudah sekian lama kita berpisah, kembali dipertemukan lagi. Saya ingin menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah, pengurus, para sepuh. Apa yang pernah kita kerjakan, ya, apa yang pernah saya sampaikan melalui lisan, baik sengaja maupun tidak, itu pasti salah. Karena semakin manusia banyak bicara, semakin banyak salahnya. Maka kesalahan-kesalahan inilah yang saya ingin memohonkan maaf atas nama pribadi kepada jamaah, yang mudah-mudahan ketika kita bisa saling memaafkan, maka akan terjalin sebuah hubungan hablum minallah yang baik, insya Allah. Salawat ma'asalam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan, merindukan, bahkan menanti-nantikan syafaat mulai saat ini sampai yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini disampaikan pengurus bahwasanya ini adalah pembukaan dan juga halal bihalal. Sepintas lalu seperti bahasa Arab, seperti miliknya orang Arab, namanya pun halal bihalal. Padahal ini milik Nusantara, milik warga negara Indonesia. Karena tidak ada di luar negeri, di Arab Saudi, yang namanya halal. Tidak ada, ya. Jadi bagus ini rangkaian mekanisme yang bisa terus diamalkan. Karena apa? Karena halal bihalal ini amat sangat erat hubungannya dengan hablum minanas. Ya. Apa itu hablum minanas? Ikatan sesama manusia, menjalin. Karena dulu Bung Karno, ya, dengan Wahid Hasyim Asy'ari mengadakan halal bihalal yang pertama di istana setelah dibentuknya republik. Banyak sekali kegaduhan, kekacauan, ketidaksenangan, ya, namanya negara dari mulai belum merdeka sampai merdeka, bahkan sampai modern, tidak akan pernah berhenti dari guncangan. Kenapa? Karena itu namanya kehidupan. Tidak ada di kehidupan tidak ada masalah. Maka ketika diberikan masalah, maka itu bagian daripada sebuah perjuangan. Maka tidak akan ada nikmat kalau tidak ada perjuangan. Tidak ada kata lulus kalau tidak ada ujian. Tidak ada kata upah kalau tidak ada pekerjaan. Maka semua kita mengharapkan upah. Semua dibutuhkan, baik upah dunia maupun upah akhirat. Kalau upah dunia mah geus teu kudu dijelaskeun. Jauh urang teh beuki dahar, beuki ngopi. Tadi akhirat ge urang butuh upah. Kalau upah dunia mah tadi hakikatnya memang Gusti Allah yang menggerakkan hati manusia. Tapi secara syariat adalah datang dari tangan manusia. Gimana dalilnya kemarin, Ji? Ar-rizqu minallah wa tarajul minannas. Itu bahasa Arab kuno. Iya. Memang rezeki itu hakikatnya milik Allah, tapi datang dari tangan manusia. Jadi wa tarajul minannas. Seperti itu. Bagaimana dengan upahnya akhirat? Ini yang disebut sawab. Jadi sawab artinya pahala. Iya. Maka bagaimana orang yang mengharapkan dunia diberikan oleh Allah di dunia. Lihat orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak pernah menyembah kepada Allah, kira-kira duitnya banyak enggak? Lebih banyak. Sebab dia ingin dibayar di alam dunia. Tuh. Jadi siapa orang yang mengharapkan dibayar di dunia, nu'tihi biha, maka Allah akan bayar
Wa may yurid sawabal akhirah, dan begitu juga siapapun yang berharap akan pahala akhirat diberikan oleh Allah. Disitulah kita sering membahas ayat doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil. Jadi kalau diterjemahkan ini panjang, banyak. Artinya di dunia geh urang mah hayang menang bagian. Di akhirat juga ingin dapat bagian. Kenapa? Di dunia ada kehidupan, di akhirat ada kehidupan. Bedanya dunia mah sementara, di akhirat mah langgeng untuk selama. Berarti kudu gede mana bekal nata? Di akhirat. Makanya 70% diberikan di akhirat, 30% di dunia. Seperti itu. Tapi kalau dibalik, rugi kita. Sebab di mana-mana dia waktunya lama, berarti bekalnya harus banyak. Kan orang beda, iya jeung samingguan sakitu. Jeung sabulanan sakitu, jeung satahunan sakitu, beda. Iya, makanya hidup di alam dunia ini adalah sebuah perlintasan, sebuah perjalanan. Maka kalau sudah selesai perjalanan manusia, sampailah ke suatu dermaga, maka di sana kendaraan menjemput kita, namanya alam barza. Makanya di Al-Qur'an itu sudah disebutkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Iya. Makanya disebut dalam Al-Qur'an, "Qul mata'ud dunya qalil." Qul artinya fil amr, perintah. Allah menyuruh Nabi mengatakan kepada manusia, katakan Muhammad, mata'ud dunya qalil. Urusan dunia mah sebentar, sedikit. Kenapa disebut sebentar? Buktinya bicara nenek moyang almarhum. Bicara siapa leluhur kita, tinggal nama. Bukan berarti tidak mungkin kita pun akan disebut sama anak cucu kita ketika kita sudah almarhum. Didongengkan kayak orang ieu. Dia bapak kolot aing mah baheula jawara. Eueuh tandingna. Bahkan ka kebon ka sawah lamun neuk ngarokok tilok mawa korek. Kunaon nungguan gludug bae. Jawara. Aya nu tertarik pan. Aya keneh teh bapak kolot dia. Eueuh bu geus maot. Iraha eta ka bentar gludug. Waduh, seperti itu. Diceritakan itu nanti ketika sudah tidak ada. Kalau masih ada mah belum. Lihat artis-artis juga kalau sudah tidak ada baru beritanya banyak. Ya, kisah-kisahnya juga. Tapi kalau orangnya masih ada ya biasa-biasa saja. Ya, begitu juga kita sebagai anak tadinya. Tentu ketika masih ada orang tua kita kan biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah tidak ada, beda rasa di situ. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kuari mah aya keneh indung bapana biasa bae. Minta duit mak dibere, pak dibere, keng geus eueuh kakarak. Itu. Ya, makanya orang tua dimanapun dan siapapun berjuang untuk siapa? Untuk anak. Tapi anak berjuang belum tentu untuk orang tua. Ya untuk anaknya lagi. Terus anaknya lagi. Maka yang namanya kasih sayang turun pasti ke bawah. Karena warisan juga turunnya ke bawah. Tapi kalau hormat menghormati, memuliakan, mentakzimi dari bawah ke atas. Jadi kita berkewajiban hormat, patuh kepada orang tua. Orang tua berkewajiban membina, memberikan kasih sayang. Jadi besarnya manusia, pendidikannya manusia, moralnya manusia itu adalah berkat kasih sayang orang tua. Coba lamun tidak ada kasih sayang, sia bodoh bae. Aceh keur orok sia bodoh, neuk ngising neuk sia bodoh. Neuk ceulihan sia bodoh, moal bisa ngadeuleuh cek. Lah saya cenah aya cileuhan ulah disusut leus teuing. Tapi pan kolot makarunya aya cileuh dilap ku kolot. Aya leho ge ka dieu cek sing-siringkeun teu gila-gila kana leho anak. Tapi coba Aceh pernah nyingsiringkeun leho kolot?
Paling nyebutnya jorok. Tuh, paling nggak ada kolot lehwan. Ih, aing kolot-kolot cenah. Jorok. Gila aing, balik cenah. Gitu. Nah, itulah makanya jangan diragukan yang namanya kasih sayang orang tua. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada dua yang dipesankan yang paling tinggi nilainya dan paling berbahaya akibatnya. Satu, wala tusyrik billahi syai'a. Jangan pernah menduakan Allah, musyrik kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang. Tapi kita sebagai anak, sampai kapanpun, berapa banyak pun harta yang kita punya, diinfakkan kepada orang tua, enggak pernah lunas. Bahkan kata Nabi, seandainya kau gendong untuk ibadah haji Mekah Indonesia, tidak akan lunas jasanya orang seperti itu. Ya, maka oleh karena itulah keberkahan manusia bisa dirasakan dan bisa dilihat kalau dia mendapatkan ridhonya orang tua. Bahkan disitulah Allah akan memberikan ridho kepada hambanya ketika si hamba ini sudah diridhoi oleh orang tua. Nah, sekarang berganti, generasi yang tadinya anak menjadi bapak. Tina bapak loncat menjadi engkong. Baheula eueuh nyebut engkong lantaran can boga incu. Bener enggak? Bahkan dulu ketika dia masih muda belum punya istri disebutnya dek. Nak atau kuari sahana nyebut geus paeh kabeh. Iya. Ketika kita udah punya istri berubah panggilan. Iya. Aa can boga anak ieu Pak. Woi, begitu punya anak berganti ayah. Engke boga incu engkong. Kebel-kebel jadi bobongkong. Tuh lah geus paeh mah. Maka oleh karena itu inilah al-mautu ya'ti bagetatan. Diceritakan bahwa apa yang dibicarakan di alam dunia, sejarah masa lalu, ternyata yang dibicarakan orang-orangnya sudah berlalu. Bicara tentang Wali Songo udah tidak ada. Bicara tentang para nabi dan rasul tidak ada. Maka kita pun tadi akan dibicarakan oleh keturunan setelah tidak ada. Maka saat ini kita masih ada. Lalu harus bagaimana kita ketika masih ada? Hanya satu, cari kata Nabi bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Fa inna saparo baidun. Karena perjalananmu sangat jauh. Jarene wong Jawa mah aduh. Ku jauh-jauhna eta aduh. Cek Nabi, bawalah bekal sebanyak-banyaknya karena perjalananmu sangat jauh. Kita nggak bisa ukur dengan berapa triliun kilometer perjalanan akhirat. Makanya umur yang dianggap panjang bukan umur ratusan tahun atau orang yang nggak mati-mati. Yang disebut umur panjang adalah umur yang itu yang disebut panjang. Sanajan umurnya 40 tahun tapi dipakai ibadah, panjang itu. Tapi umurnya 1000 tahun tidak dipakai ibadah, pendek itu umurnya. Kenapa? Karena yang akan dibawa ke sana hanya sebuah nilai kebaikan. Kan itu namanya hisab, perhitungan. Ya, maka oleh karena itu dengan aktivitas-aktivitas ini ada dua di alam dunia. Enggak jauh daripada tadi hablum minallah dan halal bihalal, yaitu hablum minannas. Maka halal bihalal ini kepadil adalah menghalalkan sesuatu yang dianggap haram lamun urang suudon saya teh hewaeun meureun ka aing. Kan siling sangka laju cek nu ieu, oh saya teh gedong hewaeun baeud bae ka aing. Padahal kan enggak, nih nyeri huntu batur. Begitu ketemu sasalaman jatuh naon-naon, halal jadina. Yang tadinya buruk sangka jadi berbaik sangka. Seri, alhamdulillah. Kok dia kemarin manyun baik, nyeri huntu baik. Tuh, jadi salah paham kita. Maka inilah yang kita diperintahkan untuk selalu husnudon. Memang seperti itu. Jadi salah paham, gagal paham lantaran adanya berburuk
berburuk sangka. Tapi begitu dipertemukan, diadakan halal bihalal, saling musafahah, saling bersalaman. Yang tadinya kita tidak ngobrol jadi ngobrol, tadinya enggak salaman jadi salaman, tadinya enggak negor jadi negor. Berarti ini baik, namanya hablum minanas, insya Allah. Itu karena ini berdasarkan ayat Durribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kalian akan selalu hina dan celaka di mana saja berada kecuali mampu memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Dalam bahasa keren mah vertikal dan hori cenah gitu gedil eta. Jadi vertikal teh manusia berhubungan dengan Allah. Urang kan lamun salat teh eta vertikal ngaranna. Salat tidak ada di situ hablum minanas, urusannya pribadi kita sebagai makhluk dengan Khalik. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan, antara fa'il dan maf'ul. Ya, kalau dalam ilmu tasrif mah fahuwa kholikun wa dzaka makhlukun. Jadi kholik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Siapa yang diciptakan? Semua alam dan seisinya. Yang tadinya tidak ada, lalu ada, itu makhluk. Kalau kholik, ada dari awalnya. Dan keberadaannya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka Allah yang dimaksud tidak ada awal, tidak ada akhir, itu namanya Khalik. Itu ya perbedaannya. Maka kita sebagai makhluk tentu diciptakan pasti ada tujuan. Nah, itu. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Itulah visi dan misi Allah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali diciptakannya itu supaya beribadah. Doang urang bae mual bae aing nitah dia, mun lain boga tujuan. Jadi tujuannya manusia ini supaya berjalan di atas thariqat, jalan yang jalan itu ila mardotillah. Tapi banyak yang mengingkari, yaitulah sudah menjadi sunnatullah. Karena pada dasarnya nih bicara hakikat, orang lahir ke alam dunia tidak pernah berpesan. Siapa yang dilahirkan mesen? Enggak ada. Baik dia lahir ke alam dunia secara muslimin maupun secara kafirin, tidak ada yang minta. Hanya saja yang sekarang kita syukuri, kita dibanding dengan yang lain, umat yang lain, agama yang lain, ternyata lahir sudah di dalam golongan syariat agama Islam. Kalau yang kafir kan kalau dikasih hidayah. Maka ini yang harus dipertahankan. Kurang temesen. Tidak pernah kita WA, nggak pernah SMS. Tahu-tahu kita gubrak lahir ke alam dunia. Begitu kita udah balik, sadar bicara tentang agama. Ternyata ada di dalam suatu agama yang dalam Al-Quran tertera inna dina indallahil Islam. Seperti itu. Maka kita terus perjuangan tidak pernah selesai. Tidak ada kata pensiun selama ruh masih dikandung badan. Maka moga-moga nanti setelah kembali dibuka, kita bisa mudah masuk. Lantaran judulnya dibuka dulu. Rumah kalau masih dikunci nggak bisa masuk. Mobil kalau masih dikunci nggak bisa masuk. Begitu juga pengajian, tidak akan pernah ada pengajian kalau belum dibuka. Maka mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, setelah dibukanya pintu gerbang majlis talim, berarti kita sedang menanti dan menuju magfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Syawal ini merupakan sebuah bulan tagihan, sebuah bulan pembuktian. Kenapa harus dibuktikan? Karena kita habis berperang. Mana bukti kemerdekaannya? Mana benderanya? Tuh. Kalau memang perang menang, pasti benderanya berkibar. Setiap orang, manusia, bangsa, negara punya ciri. Maka kita juga sama. Ya, ada ciri, ada tanda-tandanya.
Mana tandanya, cirinya bahwa ada bukti, bahwa ada tagihan di bulan Syawal. Maka tagihannya dan pembuktiannya adalah liman ta'atuhu tazid. Bukti kalau orang itu merdeka dan berkibar benderanya setelah Ramadan di bulan Syawal, benderanya berkibar. Siapa? Liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang iman dan taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu. Itulah orang yang betul-betul merdeka. Lain anu merdeka anu loba keneh kakarena. Bukan. Urang mananaon-nanaon jang lebaran bae. Wah beh jang lebaran. Kiripik jeung lebaran, ranginang lebaran, bolu jeung ranginang, korma jeung lebaran, wah beh jeung lebaran. Malam takbiran pae. Iya, maka alhamdulillah ini luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Mana di antaranya satu sehat, dua panjang umur. Buktinya kan banyak saudara kita yang mendahului kita. Eta geus eureunana eta cek. Lamun cara usaha teh mah geus di PHK be. Tapi Aceh mah alhamdulillah najan gaji leutik diantepe ku Allah. Gitu. Ibaratna batur mah najan gajina gede ge dieureunna jebret. Atuh geus nu aya ge be. Ya. Ieu mah urang ngeureuyeuh be diantepkeun. Naon karunyaeun Allah ka Aceh. Coba lamun langsung jebret bae. Wah kuaing ieu cek Allah Fadil mentana sampai Ramadan doang. Tapi karunya ieu, karunya karena Fadil dilanjutkeun ke bulan Syawal, bahkan pangih deui jeung Ramadan bakal datang. Luar biasa. Maka inilah kita nggak bisa dengan kata-kata rasa syukur ungkapannya. Kenapa? Karena kalau seandainya misalnya kita tidak dipertemukan, tidak ada panjang umur, selesai, mau cukup, mau nggak cukup, bekalnya sampai kemarin udah. Tapi ini makan masih ada untuk mencari baik dunia maupun akhirat. Di dunia saperak dua perak masih bisa neangan. Di akhirat ganjaran sautak seetik mah masih bisa, ngaji masih bisa, sholat masih bisa, puasa masih bisa, insya Allah. Tapi bagi orang yang sudah habis kontrak umurnya, sudah in kotoa illa min salasin, sudah putus, kecuali yang mengalir adalah 3 perkara. Itu juga kalau punya sedekah jariyah mana jauh tuh boga boro-boro sedekah jariyah tuh. Yang kedua cenah ilmu manfaat, boro-boro ilmu manfaat ngaji gitu loh. Tuh ya kalau kita nguji ke situ. Yang ketiga doa anak yang soleh mana nggak ada. Nah berarti kan kita udah putus beneran. Tapi ini mah walaupun yang 3 belum kelihatan, kitanya masih bisa berjuang, kitanya masih hidup. Maka hidup yang paling mahal harganya, karena tadi saya katakan tidak ada tokonya, tidak ada materialnya, tidak ada samsatnya. Kalau kendaraan mati masih bisa dihidupkan, tapi kalau manusia sudah habis kontraknya, udah selesai. Maka sebelum datang masa-masa itu kepada kita, mari manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya agar kembali kepada Allah dalam magfirah serta rahmatnya, terutama pulang dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini tentu yang dapat saya sampaikan sebagai ajang pembukaan dan halal bihalal, sebagai ungkapan syukur terima kasih. Karena apa? Karena manusia itu syukur terbagi 2. Ada syukur kepada Kholik, ada syukur kepada makhluk. Bagaimana syukur kepada Kholik? Ibadah kepada Allah, itu syukur kepada Kholik. Bagaimana syukur kepada makhluk? Artinya ucapan terima kasih kepada makhluk dengan sebenar-benarnya. Karena orang yang syukur kepada Allah tapi tidak syukur kepada manusia sama saja. Iya. Malam yaskurillah walam yaskurinas. Orang yang syukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak dikatakan bersyukur. Apa artinya bersyukur? Ucapan terima kasih. Lamun bahasa Arab mah sukron. Ulah sukro mah pilus. Ini mah sukron. Makanya ada ungkapan sukron kasiron, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maka bagaimana ucapan terima kasih tadi? Ya, bahasanya saya atas nama pengajar berterima kasih atas amanah kepercayaan yang diberikan kepada saya.
Walaupun kita manusia tidak ada yang sempurna kecuali ini tuh, sempurna yota. Tah ieu mah rokota sempurna karakmata. Jadi manusia mah mahalul khata' wa nisyan. Jadi orang di dieu teh saling menasehati, saling meluruskan karena orang mah besi para retot. Lamun diantep tetep petot, lamun dipaksa potong. Kumaha carana siling usapan bae urang mah. Itu artinya saling mengisi, saling menerima. Ya, mudah-mudahan untuk ke depan setelah dibukanya gerbang-gerbang thalabul ilmi, Allah berikan kita sehat wal afiat, Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Bi barakati umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon yang disampaikan kepada kita, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sebagai acara yang akhir penutup doa, lalu dilanjutkan dengan kata sampai malam. Insyaallah doa akan dipimpin oleh Al-Qur'an Al-Ustaz Ahmad Aslam. Alhamdulillah selesai kita taklim, kita pokobok ya. Alhamdulillah pokobok, masya Allah berkah. Kurang hangat. Orang mengumpul gitu tuh, jarau kieu. Guys. Coba Amalaya. Apa ucap gabung di dia ya he. Jauh amat dirinya. Wih. Ayo. Amprekan bener ya. Ayo. Sambalnya aya we tak? Ayo sini Kang. Video buat YouTube dah.